Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu cara mengatasi kekhawatiran. Sekali lagi, cara mengatasi kekhawatiran. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, siapakah yang tidak pernah khawatir? Tentu jawabannya yaitu tidak ada. Sebab semua orang pernah khawatir. Orang yang mungkin memiliki status sosial yang rendah pernah khawatir. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi juga pernah khawatir. Orang biasa pasti khawatir. Orang yang berada pun pasti khawatir. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah tidak khawatir. Semuanya pernah khawatir. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mau membawa kita sekalian, memberikan solusi bagi kita sekalian bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Yang pertama firman Tuhan di dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi yaitu apa? Nyatakanlah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa demikian? Sebagai orang-orang percaya kita harus sadar bahwa doa memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa kita sedang bergantung kepada Allah. Doa membawa pemahaman bagi kita bahwa kita menyadari keterbatasan kita, kita menyadari kekurangan kita, kita menyadari ketidakberdayaan kita. Doa dan permohonan membawa kita untuk menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang dapat kita percayai dalam apa? Menolong setiap kita keluar dari segala kekhawatiran. Itu sebabnya firman Allah berkata apa? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau hari ini, pagi ini, ada kekhawatiran mungkin di dalam hidup kita, ada kecemasan, ketakutan, mari tetaplah berdoa. Tetaplah memohon kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang kedua, meminta damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dengan jelas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua yaitu minta damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan kadangkala membuat damai sejahtera hilang dari hati kita. Damai sejahtera hilang dari apa? Pikiran kita. Itu sebabnya teruslah minta damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera yang tiada terbatas. Damai sejahtera Allah yang apa? Berlimpah-limpah.
Minta supaya damai sejahtera itu apa? Tinggal di dalam hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga apa? Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada beban, tidak membuat kita hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi damai sejahtera Allah itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Yang ketiga, kita lihat pagi hari ini, yaitu apa? Milikilah pikiran-pikiran yang positif. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang ketiga itu, belajar untuk apa? Berpikir positif. Ingat bahwa ketika kita hidup di dalam kekhawatiran dan kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, maka itu akan apa? Akan membuat kita terus hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan apa? Akan terus menghantui kita. Kekhawatiran itu akan membelenggu kita. Tetapi kalau kita hidup menjalani kehidupan ini, sekalipun ada masalah, ada persoalan, pergumulan, kesulitan, kesesakan, tetapi kita memiliki pikiran yang positif, maka apa? Saya percaya bahwa pikiran yang positif akan membawa kita mengerti bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, di balik setiap hal yang sedang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa ada sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya, firman Allah jelas. Segala yang baik pikirkan. Jadi pikirkanlah hal-hal yang positif di dalam hidup ini. Dalam menjalani kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun keadaan, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, yakinlah ada saatnya Tuhan akan menolong, ada saatnya Tuhan akan campur tangan, ada saatnya Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.